Halo semua, berjumpa lagi di channel ini. Semester sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai gerak. Sekarang kita akan membahas materi mengenai dinamika partikel tentang hukum Newton pada gerak lurus. Newton mengemukakan 3 hukum tentang gerak yang disebut dengan hukum Newton, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Kita bahas pertama dari hukum pertama Newton. Apakah yang akan terjadi ketika kita berada di mobil dan tiba-tiba mobilnya berhenti? Jadi, saat mobil direm, itu badan kita akan terdorong ke depan, seolah-olah tidak mau berhenti bergerak dan tetap ingin bergerak. Jadi, menurut Newton, suatu benda yang sedang diam itu akan cenderung tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan itu akan cenderung terus bergerak, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis itu dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0, dengan F itu adalah gaya yang bekerja pada benda. Jadi berdasarkan persamaan tersebut, benda diam dan benda yang bergerak lurus beraturan itu tidak mengalami resultan gaya, sehingga benda itu tidak memiliki percepatan. Nah, selanjutnya hukum kedua Newton. Dalam hukum kedua Newton ini ditinjau antara hubungan percepatan dengan besaran gaya dan massa. Jadi untuk meninjau hubungan gaya dengan besar percepatan, kita bisa lihat ilustrasi berikut. Untuk benda yang massanya sama, pertama didorong dengan gaya 5 Newton. Kemudian kasus kedua itu didorong dengan gaya 2 Newton. Nah, yang terjadi itu adalah gerakan benda akan lebih cepat ketika didorong dengan gaya 5 Newton. Hal ini menunjukkan semakin besar gaya, maka semakin besar nilai percepatan benda, atau percepatan itu sebanding dengan besar gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Selanjutnya kita tinjau hubungan antara percepatan dengan massa. Jadi di sini Andi mendorong balok pertama bermassa 20 kg, kemudian kasus kedua mendorong balok bermassa 10 kg dengan besar gaya yang sama, yaitu sama-sama 5 Newton. Nah, bagaimanakah percepatan kedua balok tersebut? Ya, jadi balok dengan massa lebih besar itu akan bergerak lebih lambat, dan balok dengan massa kecil akan bergerak lebih cepat ketika diberikan besar gaya yang sama. Ini menunjukkan percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, hubungan yang dinamakan hukum kedua Newton ini berbunyi percepatan disebabkan oleh gaya yang sebanding dengan besarnya gaya menyebabkan benda bergerak dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum kedua Newton dirumuskan dengan A sama dengan sigma F per M. Kemudian yang ketiga, hukum ketiga Newton. Jadi, apabila benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang sama besar, tapi arahnya berlawanan. Nah, ini adalah bunyi dari hukum ketiga Newton. Persamaan dari hukum ketiga Newton dirumuskan dengan F aksi sama dengan minus F reaksi, dan contoh penerapan dari hukum ketiga Newton itu kita bisa lihat saat berenang. Jadi saat berenang, tangan itu memberikan gaya aksi yang arahnya ke belakang saat tangan mengayuh air ke belakang. Kemudian air akan balik memberikan gaya reaksi yang arahnya ke depan, sehingga badan itu akan terdorong ke depan saat berenang. Jadi syarat dari gaya aksi reaksi itu adalah terletak pada satu garis kerja, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda yang berlainan. Baik, sekarang kita akan membahas soal-soal agar kalian lebih memahami materi ini, di mana soal-soal yang ini biasanya sering digunakan dalam ulangan harian dan juga ulangan semester. Nah, soal pertama,
Para siswa melakukan kegiatan bersih-bersih di sekolah. Andi dan Anton itu memindahkan sebuah lemari buku bermassa 200 kg. Andi dan Anton mendorong lemari buku dengan gaya sebesar 80 Newton. Berapakah percepatan gerak lemari tersebut? Jadi kita bisa tulis dulu yang diketahui dari soal. Itu adalah pertama massa dari lemari. Jadi M-nya itu sama dengan 200 kg. Nah, ini satuannya sudah SI. Kemudian lemarinya didorong dengan gaya, jadi yang diketahui itu adalah F itu sama dengan 80 Newton. Nah, berapakah percepatannya? Jadi yang ditanya itu adalah A-nya. Nah, di sini soalnya masih sangat sederhana ya. Jadi tinggal langsung mengaplikasikan kebersamaan. Jadi ini adalah contoh soal dari hukum kedua Newton. Nah, kalau kalian ketemu soal yang ada percepatannya, pasti nanti kalian menggunakan persamaan hukum kedua Newton. Jadi A itu persamaannya tadi adalah sigma F per M. Dan kebetulan di sini sigma F-nya gayanya itu hanya 1, 80 Newton. Jadi kita bisa langsung substitusi 80 dibagi dengan 200. Kemudian kita sederhanakan A sama dengan, jadi ini nolnya bisa dicoret, kemudian sama-sama dibagi 2 ya, 8 dibagi 2, 4, 2 dibagi 2, 1, jadi sisanya adalah 4 per penyebutnya 10, atau dalam pecahan desimal percepatannya bernilai sebesar 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut soal yang kedua. Sebuah balok diberi gaya 24 Newton sehingga mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nah, tentukan besar percepatan balok jika gaya yang diberikan sebesar 30 Newton. Oke, jadi dalam kondisi soalnya ini ada gaya yang dirubah. Jadi gaya yang pertama kita berikan lambangnya F1. F1-nya adalah 24 Newton. Kemudian saat F1 berarti percepatannya lambangnya A1. A1-nya 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian sekarang gayanya dirubah sebesar menjadi 30 Newton, berarti itu F2. Nah, saat gayanya 30 Newton, berapakah percepatannya? Jadi yang ditanyakan itulah A saat kondisi yang kedua, A2. Oke, jika ada dua kondisi yang berbeda seperti ini, biasanya kita lebih mudah mengerjakan dengan perbandingan. Ya, jadi ada kondisi awal, ada kondisi akhir, kita bisa bandingkan. Maksudnya adalah kita bandingkan yang besaran yang ditanyakan, jadi percepatannya ditanyakan, kita bandingkan percepatan akhir dibandingkan dengan percepatan awal. Sama dengan, nah kita tulis persamaannya di ruas kanan. Percepatan itu rumusnya adalah F per M. A2 berarti rumusnya adalah F2 dibagi dengan M2, seperti itu. Kemudian di sini kita bandingkan, berarti kita tulis titik 2. A2 kita bandingkan dengan A1. Bandingkan dengan A1 berarti rumusnya F1 per M1. Nah, kemudian kita tetap tulis yang ruas kiri, A2 per A1. Nah, ini juga tetap ditulis dulu, F2 per M2. Ingat kalau matematika, bagi itu sama dengan kali dibalik. Berarti ini sama dengan kali M1 per F1. Seperti itu. Nah, di soal
tidak ada disebutkan bendanya dirubah. Jadi balok yang digunakan itu adalah sama, sehingga massa M1 dan M2-nya besarnya sama, bisa dicoret. Sisanya adalah A2 per A1 sama dengan F2 per F1. Baru kita masukkan nilai yang ada. Kita ingin cari A2, kemudian A1-nya tadi besarnya diketahui 4, F2-nya 30, F1-nya 24. Oke, kalian mau sederhanakan yang ini dulu boleh, sama-sama bagi 6, 5, ini bagi 6, 4. Berarti sisanya 5 per 4. Sini juga A2 per 4. Atau A2 sama dengan 5 per 4. 4 di ruas kiri pindah ke ruas kanan, jadi dikali. Jadi A2 sama dengan, ini dicoret, sisanya 5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya saat gayanya 30 Newton itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini kita bisa lihat ketika gayanya lebih besar, otomatis nilai percepatannya juga lebih besar. Karena tadi sebelumnya kita sudah bahas antara percepatan dan gaya itu adalah sebanding. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah kotak kosong didorong sehingga bergerak menghasilkan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Oke, kita langsung tulis yang diketahuinya ya. Jadi percepatannya A1 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian ke dalam kotak kosong dimasukkan beberapa buku sehingga masanya menjadi 2 kali semula. Oke, berarti ketika massa mula-mulanya M1, sehingga massa akhir M2 itu adalah 2 kali semula menjadi 2M1. Berapakah percepatan gerak kotak apabila didorong dengan besar gaya yang sama? Jadi besar gaya yang sama berarti F1 sama dengan F2. Kita mau cari percepatan. Percepatan saat massanya dirubah berarti A2-nya. Berapa? Oke. Jadi ini sama seperti soal sebelumnya. Jadi ada kondisi keadaan awal, keadaan akhir. Kita lebih cepat mengerjakan dengan perbandingan. Ya, ketika ada dua kondisi yang berubah besarannya, kita jawab dengan perbandingan. Jadi kita bandingkan antara A2 percepatan akhir dengan percepatan awal. Kita substitusi rumusnya. A2 itu rumusnya adalah F2 per M2 dibagi dengan F1 per M1. Kita selesaikan. A2 per A1 sama dengan F2 per M2 dikali kebalik M1 per F1. Nah, kemudian disebutkan soal F1-nya dengan F2 sama, berarti sama dibagi sama itu hasilnya 1. Kita tulis di sini A2 per A1 sama dengan, sisanya adalah M1 per M2. A2 per A1 sama dengan, kita tulis M1-nya tetap. Nah, di soal M2 itu sama dengan 2 kali M1, berarti bisa diganti dengan 2 kali M1. Sehingga ini bisa dicoret. Dan A1-nya disubstitusi nilainya. A1-nya adalah 2, sisanya ini adalah setengah. Sehingga A2 itu sama dengan setengah dikali 2. Atau setengahnya 2 itu adalah 1 meter per sekon kuadrat. Jadi ketika massanya lebih besar, itu percepatannya akan menjadi lebih
kecil. Atau kita bisa lihat di sini. Jadi soal, kalau misalkan soalnya uren, kalian bisa jawab dengan cara seperti ini, perbandingan. Tapi kalau misalkan soalnya objektif, kalian bisa jawab dengan cara cepat. Jadi cara cepatnya ini bisa digunakan ketika salah satu besarannya sama. Jadi maksudnya di sini disoalkan besar gayanya F1 dan F2 itu adalah sama. Jadi kalau F1 dan F2 sama, kalian bisa lihat langsung hubungan antara percepatan dengan massa. Jadi di hukum kedua Newton, ingat antara percepatan dengan massa itu adalah saling berbanding terbalik. Jadi A berbanding terbalik dengan massa. Itu artinya A2 per A1 kalau berbanding terbalik itu sama dengan di sebelahnya di sini adalah M1 per M2 gitu. Jadi A2 per 2 itu sama dengan M1 per 2 M1. Jadi hasilnya sama, 1 meter per sekon kuadrat. Jadi berbanding terbalik, kalau masanya 2 kali semula, itu artinya pasti percepatannya menjadi setengah kali semula, atau setengah dari 2, sehingga menjadi 1 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Kalau misalkan soalnya adalah soal pilihan ganda. Nah, baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, kalau soal yang nomor 4 ini dia sudah merupakan gabungan antara konsep hukum Newton dengan gerak lurus di materi semester 1. Jadi materi semester 1 itu dia akan terus kalian gunakan gitu. Jadi kalian harus paham dari awal karena akan terus digunakan nanti sampai di kelas 12. Nah, jadi soalnya ini sebuah mobil dengan massa 600 kg semula berada dalam keadaan diam. Kemudian bergerak lurus dipercepat sehingga dalam selang waktu 4 sekon itu dia menempuh jarak sejauh 160 meter. Tentukan besarnya resultan gaya yang mempercepat mobil tersebut. Jadi yang diketahui itu ada M, kemudian ada waktu T, dan ada jarak S. Kemudian lagi satu yang diketahui itu adalah ada keadaan mula-mula, yaitu dalam kondisi diam. Berarti artinya V0, jadi kecepatan awalnya karena dia diam sama dengan 0. Kita ingin mencari F-nya berapa. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi, ketika ingin mencari F di persamaannya yang ada percepatannya di hukum kedua Newton, jadi F itu rumusnya adalah M kali A. Jadi diperoleh dari A itu sama dengan F per M, sehingga F menjadi M kali A. Kita sudah punya massa, tapi kita belum punya percepatan. Jadi kita cari dulu percepatan dari besaran diketahui. Yang diketahui itu adalah waktu, S, dan V0. Jadi di sini kalian harus berpikir kalau ingin mencari percepatan, ini konsepnya dia kalau ada kecepatan awal, ada percepatan berarti kita masuk ke konsep dia merupakan mobilnya bergerak lurus, berubah beraturan. Jadi kita pakai rumus yang ada di GLBB. Nah, di GLBB itu rumusnya sebenarnya ada 3, ingat ya. Ada VT sama dengan V0 plus A kali T. Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kemudian yang terakhir ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, tinggal sekarang kalian pilih kalian pakai yang mana sesuai yang diketahui di soal. Di soal ada T,
S dan V0. Kita mau cari A, berarti otomatis kita pakai persamaan yang terakhir yang ini. Jadi S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, kita substitusi nilainya. S-nya itu adalah 160, sudah SI semua satuannya, 160 meter. V0-nya 0, 0 dikalikan dengan T-nya 4, plus setengah, kita mau cari A, kemudian T kuadrat, 4 kuadrat. 160 sama dengan 0 kali 4 itu 0, tambah setengah A, 4 kuadrat adalah 16. 160 sama dengan 16 bagi 2, 8A. Sehingga A nilainya 160 dibagi 8. Nah, atau 8 kali berapa biar mau 160, itu jawabannya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Oke, karena kita sudah punya nilai A, baru kita bisa menghitung nilai F. Jadi F sama dengan M kali A, masa juga sudah ada, ini satuannya sudah SI, berarti tidak perlu dirubah lagi. 600 kalian kalikan dengan 20, sehingga F itu nilainya adalah 6 kali 2, 12 ya. Nolnya ada 3, jadi G yang diberikan itu adalah sebesar 12.000 Newton, sehingga dia bisa mampu bergerak sejauh 160 meter dalam waktu 4 detik. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Jadi di sini soal yang terakhir itu ada diberikan gambar. Ada dua buah balok, balok A dan balok B. Balok A-nya bermassa 1 kg dan balok B bermassa 2 kg. Nah, terletak di atas lantai licin. Seperti pada gambar. Nah, di balok B-nya tersebut didorong dengan gaya F sama dengan 12 Newton. Kemudian ditanyakan, itulah percepatan kedua balok yang diberi gaya F. Kemudian yang B, gaya kontak antara kedua balok tersebut. Oke, yang diketahui di soal itu ada MA 1 kg, kemudian ada MB 2 kg, ada M 12 Newton. Yang diketahui hanya itu ya. Kemudian yang ditanya A itu percepatan kedua balok berapa, dan yang B yang ditanya itu adalah gaya kontak. Jadi gaya kontaknya itu kita berikan lambang N ya, N nya berapa. Gaya kontak antara kedua balok berarti antara B dan A, atau gaya kontak antara A dan I. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soalnya ini kita harus gambar dulu. Jadi pada soal di sini ada dua balok, A di kiri, B di kanan. Kemudian B-nya didorong ke kiri dengan gaya 12 Newton. Oke, kata-katanya di sini adalah lantainya dia licin. Jadi kalau lantai licin nanti tidak ada gaya gesekan ya. Nah, gaya yang ada itu di sini yang ditanyakan gaya kontak. Berarti antara A sama B ini kan dia bersentuhan, ada gaya kontak ya. Ketika B-nya didorong ke kiri, itu artinya B-nya menekan A, ada gaya kontak B terhadap A.
Dan begitu juga sebaliknya, jadi konsep aksi reaksi ketika B memberikan gaya terhadap A juga balik memberikan gaya terhadap B. Jadi ini gaya kontak A terhadap B, di mana besar NBA dengan NAB itu adalah sama, tapi arahnya berlawanan. Gaya kontak B terhadap A ke kiri, sedangkan gaya kontak A terhadap B ke kanan. Berarti di sini kita pakai konsep aksi reaksi nanti satu konsepnya. Nah, kemudian kita setelah menggambar baru kita bisa masuk ke persamaan. Jadi kita bisa lihat ada F, ada M. Kita mau cari A, berarti kita pakai konsep hukum kedua Newton. Jadi hukum kedua Newtonnya akan kalian sering gunakan, apalagi nanti masuk ke penerapan atau aplikasi dari hukum Newton. Nah, jadi kita mulai dari sigma F. Hukum kedua Newton itu rumusnya bisa A sama dengan sigma F per M, atau dirubah sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F yang ada itu adalah resultan gaya yang ada pada sistem atau gaya yang menyebabkan benda bergerak. Jadi intinya gaya yang menyebabkan benda bergerak itu adalah ketika kedua balok ini diberikan gaya F, sehingga di sini kita bisa langsung tuliskan F, sigma F-nya itu F sama dengan masanya itu adalah, karena ini dia satu sistem dari dua balok, berarti masanya adalah gabungan antara massa A dengan massa B. Tuh. Jadi kalian bisa langsung masukkan ke persamaan seperti ini, gaya yang menyebabkan benda bergerak itu F, atau sebenarnya dia lebih detailnya adalah gaya yang ada pada benda itu sebenarnya total benda itu ada 3, ada F ke kiri, ada NBA ke kiri, juga NAB-nya ke kanan. Jadi ini dia satu garis kerja. Jadi ini satu garis kerja bisa digabung di sini di sigma F-nya. Yang tandanya positif itu adalah yang searah dengan arah gerak benda. Jadi di sini bendanya kan dia bergerak ke kiri. Sehingga yang arahnya ke kiri kita pakai tandanya positif. F positif, NBA juga positif. Jadi positif NBA. Tapi NAB-nya arahnya ke kanan, berarti negatif NAB. Gitu. Namun karena tadi kita sebut NBA sama NAB itu besarnya sama, sehingga dia sama dikurang sama itu jadinya saling meniadakan. Jadi yang terlihat itu di sini hanya F saja. Jadi F itu hanya sama dengan MA tambah MB 1 tambah 2 dikali A, atau F-nya 12, 1 tambah 2, 3 kali A, jadi 3 kali berapa biar mau 12? Itu A sama dengan 12 dibagi 3. Jadi 3 kali 4 yang hasilnya 12 ya. Nah, percepatannya kita bertemu jawaban nomor A. Jadi ini kita baru ketemu jawaban yang nomor A. Itu sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita cari jawaban yang nomor B. Nah, untuk mencari gaya kontak, jadi kalau misalkan tadi kita tinjau satu sistem semuanya antara A sama B, gaya kontaknya itu jadinya hilang, saling meniadakan. Nah, kalau sekarang kita ingin mencari besarnya itu kita harus tinjau satu-satu balok saja atau tinjau masing-masing benda. Jadi maksudnya kalian bisa tinjau balok A saja atau tinjau dari balok B, nanti hasilnya pasti sama untuk mencari gaya kontaknya. Sekarang kita mulai dari
tinjau balok A ya. Jadi untuk meninjau balok A berarti kita harus tahu gaya apa saja yang ada di balok A. Nah, di balok A tadi yang menyebabkan balok A mau ikut bergerak ke kiri itu kan karena ada gaya kontak. Jadi gaya kontak antara B terhadap A. Jadi si B ini di sini nekan si A kan. Gitu. Nah, gaya yang ada tuh hanya NBA. Sehingga kita tulis sigma F. Rumusnya M kali A. Kalau untuk balok A berarti di sini sigma FA, masanya juga A. Nah, percepatannya itu sama dengan percepatan sistem yang tadi, yang ini. Gaya yang ada itu adalah hanya NBA. MA-nya 1, A-nya tadi kita udah ketemu 4. Jadi NBA besarnya adalah 1 kali 4 itu 4 Newton jawabannya. Nah, kalau kalian mau jawab dari meninjau balok B juga boleh, jadi hasilnya pasti sama. Kita coba. Ini kalian mau meninjau dari balok B, berarti kalian harus tahu gaya apa saja yang ada di balok B. Nah, di balok B itu dia ada gaya F ya, langsung menyentuh F yang 12 Newton. Kemudian dia juga ditekan oleh balok A. Jadi si B itu menerima gaya reaksi dari A. Jadi ini adalah NAB. Ini balok B. Jadi sama, kalau mau meninjau balok B saja berarti sigma F-nya juga sigma FB saja. Masanya hanya massa B, tapi percepatannya sama dengan percepatan sistem. Nah, kemudian ada dua gaya di arah horizontal. Bendanya juga bergerak di arah horizontal, berarti kita pakai kedua gayanya ini. Tapi yang positif adalah konsepnya yang positif itu adalah yang searah gerak benda. Jadi bendanya didorong ke kiri, berarti arah gerak bendanya ke kiri. Berarti yang positif adalah yang ke kiri. Jadi F-nya kita pakai positif, ini karena ke kanan berarti min AB. Berarti itu MB kali A. Substitusi yang ada angkanya 12. Kita mau cari N ya. MB-nya nilainya adalah 2. Percepatannya tadi 4. 12 kurang NAB. 2 kali 4 8. Sehingga 12 kurang berapa biar mau 8? Atau NAB-nya pindah ke kanan, min pindah ke kanan jadi positif, kemudian 8-nya pindah ke kiri jadi negatif. Sehingga NAB itu besarnya adalah 4 Newton. Jadi besarnya sama juga, kalian ketemu 4 Newton kalau kalian meninjau dari balok B, karena konsepnya memang antara gaya kontak B terhadap A dengan A terhadap B atau gaya kontak antara kedua balok itu adalah sama, karena merupakan gaya aksi reaksi, tapi arahnya saja yang berlawanan, seperti itu. Jadi nanti kalian bisa menggunakan yang, kalau kalian tinjau balok A nanti menghitungnya lebih sedikit. Kalau kalian tinjau balok B juga tidak masalah, tapi nanti menghitungnya itu lebih panjang, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, itu dia soal-soal dan juga materi mengenai jenis-jenis hukum Newton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jadi, semoga kalian bisa memahami materi ini. Nah, untuk kali ini sekian pembahasan dari saya. Kalian bisa baca dan pelajari kembali. Jadi bisa silakan di like, komen, dan subscribe untuk selalu mengikuti materi dan banyak lagi pembahasan soal-soal selanjutnya mengenai penerapan hukum kedua Newton. Terima kasih.